Aduh, udah ya Lola. Bisa nggak sih bentar aja ya? Lo lihat kan gue lagi pusing. Jangan tambah bikin pusing deh. Siapa sebenarnya? Dara, Leon. Laras? Lo tau nggak? Tadi tuh gue baru aja ketemu sama cowok yang waktu itu kita ketemu, Dar. Ingat gak? Cowok yang aneh itu loh. Dia ada di sini barusan. Hah? Masa sih? Perasaan dari tadi kita di sini nggak ngeliat siapa-siapa. Iya, gue serius. Orang tadi tuh udah di sini, tapi dia cuma foto-foto restoran doang. Habis dia foto-foto restoran, dia fotoin gue dong. Aneh banget gak? Aneh banget sih tuh orang. Lo mesti hati-hati deh, Ras. Apa perlu kita laporin dia ke polisi? Enggak. Itu kayaknya nggak usah berlebihan sampai gitu sih, Dar. Kecuali dia udah mau ada niat nyelakain gue atau ngelakuin hal yang jahat, baru kita boleh bertindak. Nah, mendingan sekarang kita selidikin dulu aja siapa cowok itu sebenarnya. Iya, bener juga sih. Oh iya, nama cowoknya siapa? Siapa ya kemarin dia bilang? Sean, apa gitu deh. Aneh deh pokoknya. Tunggu, what's happening here? Gua kurang update sama gosip. Apa sih? Jadi gini, Leon, Laras itu sering diikutin sama cowok ini nih, aneh banget pokoknya. That's scary. Kayak film psikopat tau gak? Iya, Leon ngomongnya jangan aneh-aneh dong, nanti Laras jadi kepikiran. Iya, terus barusan dia nulis nomor HP dia di tangan Laras. Dan masih ngikutin dia tanpa alasan yang jelas. Nomor telepon di tangan yang mana? Kiri kanan? Nih, sebelah sini loh. Leon mau ngapain? Telepon dia sebenarnya dia nggak ganggu Laras lagi lah. Leon, lo yakin mau nelfon dia? Kalau dia orang jahat gimana? Tadi ada lo diteror. Udah tenang, laki-laki harus berani ngambil resiko. Shh, apaan sih? Sok berani. Nomor siapa tuh yang di tangan Laras? Apa jangan-jangan nomor cowok ganteng yang tadi ya? Wah, gue catat aja kalau gitu. Siapa tahu bener. Lumayan buat gangguin malam-malam. Ngapain lo? Nyatet pesenan kok. Bohong banget lo. Orang restorannya tutup, pasti lo lagi nyatet nomor yang ada di tangan Laras kan? Lu kenapa sih kepo banget jadi orang? Duh, 2 lawan 1 nih. Iya, enggak. Udah mendingan sekarang lo pergi deh dari sini. Udah. Jangan ngomong yang aneh-aneh ya. Iya, chill, Dara. Halo?
Halo, itu temennya Laras yang lu ganggu kemarin. Kok lu malah ketawa sih? Serius gua? Matiin sih? Ya. Nggak aktif lagi. Udah Ras, pokoknya lo tenang aja ya sekarang. Masih ada kita kok. Iya Dar, ini gue juga lagi mencoba buat nggak mikirin soal orang itu sih. Gue mencoba buat tenang. Udah Ras, mendingan sekarang kita bersihin noda spidol yang ada di tangan lo ya. Yuk. Coba aja kita tahu nama belakangnya. Kita pasti bisa searching di internet kan? Udahlah, biarin aja. Gue juga males ketemu semua orang aneh kayak gitu lagi. Laras, lu tungguin tuh sama supir Mas Pino di parkiran. Yaudah, kalau gitu tolong bilangin bentar ya. Udah, oke. Aduh Ras, kenapa sih lo masih turutin kemauannya Vino? Menurut gue, ini tuh udah keterlaluan tau gak sih? Lo bisa aja kan nolak buat kerja di situ? Ya, nggak semudah itulah, Dar. Gue cuma nggak mau aja gara-gara keputusan gue nimbulin masalah baru buat orang-orang di sekitar gue, terutama orang yang gue sayang. Lagian, sebenarnya sih gue nggak masalah sampai kerjaan jadi pelayan itu. Gue cuma keinget sama omongan seseorang aja yang udah nitipin Vino ke gue. Sandai Satya. Udahlah Dar, lo nggak usah pusingin gue. Gue baik-baik aja kok. Dan mendingan sekarang lo mikirin aja nih gimana konsep buat restoran baru kita, oke? Bye. Bye. Ras, kamu baru pulang? Kamu kemana lagi kamu? Ini Laras mau siap-siap kerja ya, mau ke rumahnya Bu Rani. Aduh, Ras. Ayah kalau dengar kamu mau ke rumahnya Bu Rani, Ayah khawatir terus. Ayah, stop ya. Udah ya. Ayah tenang aja. Semuanya masih baik-baik aja kok. Iya, Ras. Yaudah, Laras siap-siap ya. Mana sih Bimo? Lama banget gak dateng-dateng. Udah gue tungguin seharian juga. Jemput Laras aja lama banget. Mas Vino? Bimo tuh kemana aja sih dari tadi? Jemput Laras naik keong. Maaf Mas, tadi jalanan sore hari Jakarta itu sangat susah untuk diprediksi. Jadi kami datangnya terlambat Mas. Ini Mbak Laras. Vino, kebiasaan deh ya. Selalu aja gak sopan sama orang yang lebih tua. Masa bentak-bentak kayak gitu sih? Bodoh amat. Lebih tua kek, lebih apa kek. Bimo kan kerja sama gue. Jadi gue berhak dong marah-marahin. Tetep aja gak boleh. Sekarang juga minta maaf. Apaan sih lo? Enggak. Oke, kalau lo gak mau minta maaf, gue juga gak mau kerja sama lo. Mending gue balik. Oh, lo pakai ngancem gue sekarang? Iya, orang kayak lo tuh emang harus diancem, baru ngerti. Ayo, mau minta maaf gak? Enggak. Oke, kalau gitu gue balik. Ya. Bim. Sorry ya. Iya Mas Vino, saya udah maafin. Udah, itu doang. Sorry doang. Lo tuh mau apa lagi sih, ribet banget. Sorry itu artinya maaf. Udah kan? Enggak, lo harusnya ngomongnya kayak gini nih.
Maaf ya Pak Bimo, karena tadi saya udah bentak-bentak Pak Bimo. Saya janji besok-besok saya nggak akan bentak-bentak Pak Bimo. Dan saya juga minta maaf karena udah marah-marahin Pak Bimo tanpa dengar dulu penjelasannya. Saya pikir maafnya Mas Vino tadi sudah cukup, Mbak. Jadi tidak perlu lagi Mas Vino minta maaf pada saya. Nggak bisa Pak Bimo. Tetap aja, Vino tuh harus diajarin dan dia ngerti sopan santun sama orang yang lebih tua. Ayo minta maaf. Enggak. Ya udah terserah. Iya. Ya udah. Bim, gue minta maaf ya. Tadi gue udah bentak-bentak lo tanpa nanya alasan lo kenapa lo terlambat. Jadi sekali lagi Bim, maafin gue ya. Udah Mas ya. Oke Mas. Iya. Iya Mas ya. Oke, bagus deh kalau gitu. Udah, puas kan? Udah, sekarang cepet ikut gue. Mau kemana lagi? Gak usah banyak nanya. Cepetan ikut gue. Saya sangat kagum dengan Mbak Laras. Dia selalu mengedepankan kebenaran. Tak peduli siapapun orangnya. Saya jadi yakin dan percaya Laras bisa membawa Mas Vino jadi lebih baik. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Lo jagain ya, jangan sampai ada yang masuk. Baik Mas. Yaudah cepetan masuk. Mau ngapain? Udah, gak usah banyak nanya, cepetan masuk. Cepetan pilihin, gue bagusan pakai yang mana. Mau ngapain sih lo? Udah gak usah banyak nanya, ntar gue kasih tahu. Sekarang yang penting, ajarin gue dulu cara naik sepeda. Ngajarin naik sepeda? Maksud lo? Iya, ajarin naik sepeda. Bentar. Ngajarin lo naik sepeda? Maksudnya lo nggak bisa naik sepeda gitu? Ya, orang gue dari kecil langsung megang mobil. Kenapa lu malah ketawa? Lu juga apa? Ngapain ketawa? Mau gue kurangin gajinya? Maaf Mas. Apaan sih tiba-tiba? Ya lu berdua bisa aja naik sepeda. Pasti lu udah puas ngetawain gue? Enggak, Vin. Gue tuh cuma agak-agak bingung aja gitu. Karena kan selama ini gue ngeliat Vino tuh orangnya cool, terus berwibawa, suka ngatur, galak. Tapi ternyata lo nggak bisa naik sepeda. Apa jangan-jangan nggak bisa naik sepeda motor juga? Apaan sih lo? Gue kasih tahu ya. Kalau ada roda 4 ngapain naik roda 2? Gak level. Nah, sekarang udah deh. Lo mau ngajarin gue naik sepeda atau enggak? Iya dong. Gue ajarin. Mau di mana? Oke. Ya udah yuk. Ya udah ini juga tukang lo gimana sih?
Hampir gue jatuh tau nggak? Ya katanya lo mau pegangin. Jadi gue pegangin, makanya lo pelan-pelan sambil angkat kaki aja kan? Ini gue udah pelan-pelan. Gue? Ini gue angkat kaki. Ya nggak gitu juga kali. Terus gimana sih, salah mulu deh. Gue udah lo pegangin aja deh. Oke, cepetan ya, tuh. Ya udah lo pegangin tapi ya. Kalian cepetan. Ya, ayo. Gue angkat kaki ya. Lo pegangin kan? Awas. Tuh kan? Katanya mau lo pegangin. Oh, bodo amat. Capek gue. Bener deh. Kok jadi lo yang marah-marah sih? Tadi yang minta diajarin siapa? Lo kan? Dan juga yang belajar nggak bener kan lo juga. Oh, ayo cepetan, mau diajarin lagi nggak? Ya mau. Ya udah, ayo. Ya udah. Yuk. Lo pegangin ya. Iya, gue pegangin. Seneng kan lo liat gue jatuh. Iya sih. Oke, hitungan gue. Vino, meter ya. Ayo. Yaudah, yuk. Ini kenapa getar-getar sih, sepedanya rusak ya? Coba nggak pegangin, lo lepas gue lagi. Tau ah. Aduh. Gue bisa sendiri. Ya udah, ayo. Lihatin aja dari belakang. Ini remnya mana sih, rem kakinya? Rem. Terus gue kalau mau ngerem gimana? Vino, sepeda itu harusnya di kayu, bukan dituntun kayak gitu. Sabar nih, gue lagi ancang-ancang. Ancang-ancang aja lama banget dari tadi. Cerewet. Oh, oke. Kalau emang lo gak suka gue ajarin, mau sesuka hati lo, mendingan lo belajar sendiri. Gue gak mau nemenin lagi. Tunggu dong bentar, katanya lo mau ngajarin gue. Katanya mau ngajarin apa bisa. Ya makanya, kalau bisa gue ajarin tuh jangan dikit-dikit komplain, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomel. Maunya apa sih? Yaudah, ayo. Sekarang kita coba lagi, tapi kali ini lo harus kayu ya, jangan dituntun. Yaudah, ayo. Pelan ya. Ayo, Vino. Coba. Apa lagi? Salah lagi gue. Udah, masalah. Terus, Vin. Pertahanin, Vin. Gimana sih? Aduh, berat banget sih lo. Dasar kotoran. Vino, udah aja lah, maju. Aduh. Gue Ayo, capek. turungin lagi dong. Lo tuh bener-bener gak ada progres banget sih dari tadi belajar. Kayak ini gue berusaha, tau nggak? Jadi bilang sambil jaga keseimbangannya. Oh, udah deh. Gue mau istirahat dulu 5 menit aja ya. Capek tau nggak? Aduh. Dasar sepeda nggak guna. Susah banget sih dinaikin. Siapa sih yang buat lo? Vino. Nggak bisa dinaikin. Vino. Susah banget. Vino. Lo tuh ya, kenapa sih? Dikit-dikit nyalahin orang lain. Dan sekarang lo malah nyalahin sepeda. Lo tuh apa, ha? Lo nyalahin Carl Drive juga? Hah? Siapa? Cowok mana lagi dia itu, ha? Karl siapa? Gebetan lo? Carl Drive itu penemu sepeda, Vin. Catet ya. Mau kemana lo? Reza mau ngajar les anak-anak SMP, Bang. Hah? Sejak kapan lo ngelesin anak SMP? Baru 3 bulan sih, Bang. Oh, pantesan sekarang lo lebih sering ngelawan gua ya? Udah bisa cari duit sendiri lo? Nggak apa-apa kan, Bang. Lagian, duitnya juga Reza tabungin buat kuliah nanti kok, Bang. Ya, walaupun lewat jalur beasiswa, tapi sehari-hari juga butuh duit kan, Bang? Emang lo mau kuliah di mana, Za? Masih pengen di PAM? Jangan mimpi, Reza. Insya Allah, Bang. Reza mau nyoba tes beasiswa di sana lagi. Kebetulan ada yang bantuin Reza buat belajar supaya bisa masuk di PAM University. Emang siapa yang mau bantuin lo? Kayak bisa aja dia masuk PAM. Ada kok, Bang. Anak PAM juga. Cewek apa cowok? Cewek, Bang. Cewek? Jangan-jangan lo sekalian mau modusin dia ya? Lo suka kan sama tuh cewek? Apaan sih, Bang? Awas ya, kalau duit lo sampai habis gara-gara tuh cewek. Ya enggak lah, Bang. Yaudah ya, Bang. Riza berangkat dulu. Udah telat.
Oh iya bang, buat makan malam juga udah Reza siapin ya bang, di atas meja. Nasinya juga lagi dimasak, bentar lagi juga matang. Iya. Udah, pergi sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang konsepnya kayak kafe aja ya, tapi harga sama makanan semua sama. Kan anak zaman sekarang sukanya nongkrong nih ya, tempatnya harus instagramable gitu. Makanya juga makanannya sama aja supaya terjangkau sama dompet mereka. Lo dengerin aku gak sih? Hah? Kenapa? Aduh, Dara. Loh, kok kita malah berhenti? Dari tadi aku ngomong banyak, kamu gak dengerin aku gitu. Hah? Leon, iya aku dengerin semuanya. Dan aku senang banget kamu semangat bantuin aku. Malah kelihatannya kamu lebih antusias daripada aku. Dan yang paling penting, kamu udah gak sedih lagi kayak tadi di kantin. Ya, emang aku lebih bahagia gara-gara kamu. Dan sekarang aku rasa lebih lega sama nyaman. Well, kamu juga udah bantuin aku banyak hari ini. Dan sebagai tanda terima kasih aku pengen traktir kamu makan malam. Di mana? Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Aku waktu itu diajak Laras makan di sini. Dan ternyata makanannya tuh enak banget. Nanti kamu cobain. Aku baru seumur hidup nih ya, baru makan tempat kayak gini. Today. Samping jalan, beside those stuff. Ini ya makanannya. Makasih ya, Mas. Hemat kali ya makan kayak gini terus. Cobain deh. Ini kayak gini doang, gak ada dapur. Iya, gitu doang. Cobain dulu, cepetan. Langsung. Bisa extra pak itu? Karena aku bilang juga apa. Seneng banget bisa bareng sama Dara saat kayak gini. Apa? Kan kita lagi makan. Nah, makanan itu harus dinikmatin. Jadi jangan banyak ngobrol pas lagi makan. Sorry ya, Leon. Aku cuma gak mau hubungan kamu sama papa kamu makin parah cuma gara-gara aku. Mungkin cobaan untuk persahabatan. Bang. Iya, Bang. Bungkus satu ya. Leon. Tunggu di sini bentar ya. Don't go anywhere. Bentar aja. Ya. Mau apa sih, Leon? Bentar doang. Sorry. Lo yang waktu itu pernah bantuin gue kan pas gue mau jatuh di situ? Oh iya, aku ingat Kak. Kamu yang waktu itu mau jatuh di sini kan? Yang sama Kak Laras. Iya bener banget.
Gak nyangka deh bisa ketemu di sini lagi. Oh iya, manggilnya jangan Kak ya, Dara aja. Oh iya, aku udah biasa manggil kakak sama orang yang lebih tua, jadi biar lebih sopan. Aku Reza. Seneng banget kita bisa ketemu lagi. Oh ya, kakak sering beli makan di sini juga? Nggak juga sih, ini baru kedua kalinya. Tapi emang kayak makanan di sini nagih banget, soalnya enak. Iya, lo gabung aja sama gue, makan yuk. Nggak usah kak, aku dibungkus aja. Udah nggak apa-apa, gabung aja yuk. Mumpung ketemu di sini, ya. Yuk. Nih, duduk aja sini, gak usah malu-malu. Leon kenalin, ini Reza. Dia waktu itu bantuin aku pas aku lagi mau jatuh di sana. Lo yang waktu itu nyuri HP Sonya kan? Loh, kalian berdua udah saling kenal? Tunggu bang, tunggu dulu bang. Kemarin lo itu cuma salah paham. Justru gue datang ke kampus itu, gue mau balikin HP-nya Kak Sonya. Kok bisa kayak gini sih? Leon percaya sama aku, Reza ini anaknya baik-baik kok. Dia nggak mungkin nyuri. Gak apa-apa kok kak. Kemarin situasinya emang bikin salah paham. Aku juga bingung mau jelasinnya kayak gimana. Aku mau bilang apapun juga, pasti orang nyangka aku tuh cuma ngebela diri. Ya udah, karena gitu gue minta maaf deh. Gak apa-apa bang. Gue juga udah lupain soal itu kok. Wajar kemarin abang marah. Yaudah, ayo. Duduk bareng. Udah pesen makan? Pokoknya gue harus bisa naik sepeda malam ini juga. Aduh. Vino, udah dong. Mau sampai kapan sih latihan terus? Namanya belajar naik sepeda itu ya, nggak harus kayak langsung satu hari langsung bisa gitu. Nggak apa-apa kok. Nanti kita lanjut lagi besok ya. Ini udah malam. Enggak. Gue harus bisa naik sepeda malam ini juga. Masa cuma beginian aja susah banget sih? Gue pasti bisa. Lo lihat aja. Ya udahlah, terserah lo maunya kayak gimana. Mau latihan sampai subuh kek. Yang pasti jam kerja gue udah habis. Mendingan gue pulang. Tunggu. Enggak, jangan pulang dulu. Udah lo tenang aja deh. Gue masukin ini sebagai jam lembur. Jadi lo dapat duit tambahan. Vino, ini tuh bukan masalah uang. Lo pikir gue matre apa dikit-dikit ngomongin uang terus? Ya terus apa dong? Woi, malah bengong lagi. Lo tahu kan, namanya pulang malam, cewek sendirian, apalagi di Jakarta, itu kan bahaya, serem tahu. Takut ada orang-orang jahat. Lo juga biasanya pulang lebih malam dari ini fine-fine aja, nggak ada masalah. Apa sekarang jadi ada masalah? Jadi nggak, alasan lo nggak masuk akal. Serah lo deh, yang pasti jam kerja gue udah habis, gue mau pulang sekarang. Awas lo ya, dasar kepala batu. Ya udah fine, lihat aja lo ya. Gue pasti bisa naik sepeda. Awas aja lo. Ya udah Mbak, kamu langsung balik aja ke tempat kerjaan kamu ya. Ya, Mbak Ina, Ras, ini seragamnya. Makasih ya Mbak. Kamu hati-hati di jalan ya, Ras? Iya. Duluan ya Pak Bimo. Mbak Laras, biar saya anterin aja ya.
Nggak usah Pak Bimo. Saya juga lagian nggak enak kalau misalnya nanti Pak Bimo kena masalah cuma gara-gara nganterin saya. Mbak Laras, sebaiknya harus banyak-banyak sabar ya menghadapi Mas Vino. Saya nggak ngerti juga nih, kenapa dia tiba-tiba marahin Mbak Laras lagi. Dia kayak gini mungkin karena dia mau melampiaskan kekesalannya ditinggal Satya. Ya, mungkin dia mau melampiaskannya ke saya. Tapi saya nggak masalah kok. Saya juga lagian udah biasa ngadepin Vino yang kayak gitu. Saya rasa bukan hanya karena itu, Mbak Laras. Tapi ada hal lain yang sedang dia tutupi. Jadi, saya juga nggak ngerti apa yang sebenarnya. Ya nggak tahu juga sih. Tapi ya udahlah. Ini soalnya udah malam, saya harus segera pulang. Nanti kita lanjut besok aja ya Pak Bimo. Permisi. Jangan pegangin gue. Gimana gue mau bisa kalau dipegangin mulu? Sekarang lepasin. Yakin, Mas? Yakin, gue bisa sendiri. Tapi ingat, lo tetap awasin gue. Kalau sampai gue kenapa-napa, lo semua gue denda. Siap, Mas. Iya, Mas. Ngerti nggak? Siap, Mas. Siap. Oke. Standarnya, Mas. Standar. Iya, belum gue lagi ancang-ancang. Jangan pegangin gue. Iya, Mas. Tapi tetap awasin. Iya. Siap? Siap, Mas. Siap. Ya udah, ayo. Gue bilang kan jangan dipegangin. Iya, nggak dipegangin, Mas. Ya udah, ayo. Mas, tuh kan. Ya belum, gue belum jalan juga. Udah. Gimana sih, gue bilang kan nggak usah dipegangin. Kapan gue bisa kalau dipegangin mulu? Udahlah, gue coba lagi. Tapi ingat, nggak usah dipegangin. Siap, Mas. Tapi kalau gue jatuh, lo semua tetap standby. Siap, Mas. Siap, Mas. Awas ya. Udah minggir. Kok nggak jalan sih? Digayung, Mas. Ini gue gayung. Udah awas. Kok nggak ke situ jalannya? Tau ah. Awas. Puterin lu, Mas. Awas. Awas. Gue bisa sendiri. Digoes, Mas. Berat tau nggak? Kayak lo semua bisa aja. Bisa, Mas. Bodoh amat. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Woi, lo lihat nih, gue udah bisa. Kenapa sih? Vino songotot ini pengen banget bisa bawa sepeda. Alasannya apa? Perlu gitu bisa naik sepeda? Biasanya juga kan kemana-mana bawa mobil mewah. Hati, Mas. Ini remnya mana? Mas, rem sepeda nggak dari kaki, Mas. Di tangan, Mas. Mana rem kaki? Bisa berhenti. Mas Vino. Gue bisa sendiri. Vino, lu tuh penting banget ya dalam sehari harus bisa naik sepeda. Ya penting lah. Biar si cowok abal-abal itu nggak bisa sok lagi di depan gue. Dan kalau dia mau bawa lo kabur naik sepeda, bisa gue kejar. Cowok abal-abal. Maksud lo Reza? Vino, jangan bilang ini semua ada hubungannya sama Reza. Jangan bilang lo cemburu sama Reza. What? Cemburu? Sorry ya, dia tuh nggak level sama gue. Dan asal lo tau ya, lo buka kuping lo baik-baik. Gue tuh cuman kayak gini karena gue paling nggak suka kalau harga diri gue diinjek-injek. Apalagi diremehin sama orang kayak Reza itu. So that's the point.
Yakin? Bener kayak gitu alasannya? Bukan karena lo cemburu? Ya iya yakin lah. Makanya gak usah kegeeran jadi orang. Udah deh, katanya lo mau balik, udah kemalaman. Kenapa nggak jadi? Mau nginep di sini? Apaan sih? Malesin banget. Bye. Mas Vino nggak apa-apa, Mas? Menurut lo? Cemburu? Masa iya sih? Vino cemburu sama si Reza? Tapi cemburu kan tanda sayang. Ah enggak lah, nggak mungkin banget. Orang kalau sayang ya nggak galak kayak gitu dong. Udah gitu nyuruh-nyuruh gue jadi pembantu segala lagi. Palingan Vino cuma ngerasa kesentul doang harga dirinya karena gue temenan sama Reza. Mas. Oh ya? Iya, Neng. Semuanya jadi berapa ya, Mas? Semuanya totalnya 70.000. Sekalian sama ini. Iya, Mas. Ya, makasih. Kasih kembali. Jadi beneran nih Kak, aku ditraktir. Jadi nggak enak. Gak enak kasih kucing aja. Leon, kenapa sih kamu dari tadi ngedumul aja? Enggak ngedumel, cuman kekenyangan doang. Balik yuk. Aku juga mau balik Kak. Bang, makasih ya Kak traktirannya. Lain kali aku pasti balas traktiran Kakak. Teribet tau. Maksud gue, Dara tuh berniat traktir lo. Jadi lo mesti traktir dia balik. Iya, Za, udah nggak usah hitung-hitungan ya. Tapi tetep Kak, aku mau balas traktiran Kakak. Udah malam Gi, pulang termacet lagi. Oh enggak Bang, aku naik sepeda kok. Jadi nggak ngaruh mau macet atau enggak. Ini anak susah banget diusirnya. Yaudah kalau gitu aku pamit ya, Kak, Bang. Hati-hati ya, Reza. Makasih loh sekali lagi. Permisi. Ini. Oh iya, aku bawa ya. Hati-hati jalan. Ya, makasih Bang. Terus sepedanya mogok lagi. Leon. Kenapa sih kamu tuh dari tadi sinis mulu? Kasian tahu si Reza. Sinis? Kata siapa aku sinis? Aku cuma... Bentar ya. Yes, saved by the bell. Leon, jam berapa kamu pulang? Sebentar lagi sih, Pak. Papa kasih waktu 1 jam kamu kesini ke rumahnya Sonya. Ngapain? Nggak usah banyak tanya, Papa mau bicara. Sejam lagi Papa tunggu. Itu barusan Om Ray. Nyuruh kamu balik cepet ya? Ada apaan? Gue disuruh balik, tapi bukan ke rumah gue. Ke rumah Sonya. Ya udah kalau gitu aku anterin ya. Itu bukannya
cowok itu lagi. Berhenti lagi. Kalau tuh cowok nekat nyamperin gue gimana? Ngapain lagi sih? Ya Allah. Oke, tenang Laras, tenang. Bang, kenapa kita malah berhenti di sini sih, Bang? Udah malam nih. Sabar, Neng. Justru udah malam. Setoran belum kena target nih. Angkot masih kosong. Aduh, Bang. Hai. What a coincidence, right? What's the word? Itu ya kebelutan ya? Maksudnya kebetulan? Ya. Maksud saya itu kebetulan. Kebetulan sekali saya bisa ketemu kamu. Dan sepertinya nggak perlu ngasih nomor HP pun. Nggak apa-apa. Wow, kamu sudah hapus nomor saya. Don't worry, nanti saya kasih lagi nomornya. Santai saja. Lo tuh sebenarnya siapa deh? Gak jelas banget tiba-tiba kenal aja enggak kan? What? Lo ngikutin gue ya? Ngikutin kamu? No. Ini jalanan bukan public area. Iya gue ngerti sih, cuma masalahnya ya Jakarta kan gede gitu loh, jalanan juga banyak. Kalau misalnya kebetulan ya nggak mungkin banget lo bisa selalu ketemu sama gue. Or maybe kamu bukan cuma kebetulan. Mungkin kita jomblo. Jomblo? Ya. Wait. Nah, jomblo. Tapi wait, ini jodoh ya, jodoh. Nah, jomblo tapi jodoh. Ya, yes, that's it. Kita memang jodoh ya. You, me, jodoh. Wait, hello, how are you? Bu, can you please move a little bit? Hello, yuhu, hey. Ya Tuhan, sumpah deh, cowok ini aneh banget. Mana ngomongnya bikin orang bingung lagi. Hello, yuhu, hello, bu, hey, yuh. Bye, Laras! See you soon! Woo! Yes! Woo!
aku nganterin kamu sampai sini aja nggak apa-apa kan? Sebenarnya gue males banget sih. Udah, mendingan kamu masukin sekarang. Ntar Om Raymond marah loh. Udah. Ya? Kalau tiba-tiba aku nggak punya apa-apa lagi, kamu masih menerima aku nggak? Maksudnya? Om Raymond lagi kena masalah bisnis? Bukan. Intinya gini, kalau tiba-tiba aku kere, gak punya mobil, gak bisa ajak kamu pergi kemana-mana lagi, kamu masih menerima aku? Ya, enggak. Maksudnya? Ya, nggak mungkin aku nolak kamu maksudnya. Serius? Iyalah. Kan sekali lagi kamu nanya, aku tersinggung loh ya. Kamu kan tahu aku. Aku nggak pernah mandang orang dari materinya. Aku nggak pernah ngelihat kayanya atau nggak kayanya. Yang penting itu sikap dan hatinya. You really the one ya? Tuh kan, mulai kan. Udah Leon, sekarang kamu masuk dulu ya. Wish me luck. Leon, tadi Sonya cerita sama Papa kalau kamu sudah tidak mau menemui dia lagi. Benar itu, Leon? Pak, jadi kayak gini, Pak. Kamu memang sudah benar-benar tidak bisa berubah. Suka mainin perasaan orang. Papa benar-benar kecewa. Seandainya mama kamu masih hidup, dia juga akan kecewa. Pak, Leon gak bermaksud nyakitin siapapun, maupun Sonya atau Papa. Ini tentang perasaan Leon. Perasaan Leon sebenarnya. Yang Leon udah pernah ceritain ke Papa. Perasaan? Perasaan apa maksud kamu, Leon? Leon udah pernah bilang ke Papa. Dan Leon bakal ulangin lagi. Setelah Leon pikir lagi, Leon tetap milih Dara, bukan Sonya. Benar-benar kamu tidak berubah. Sekarang malah kamu merebut pacar orang. Menurut Papa? Kamu kan tahu, Dara itu pacarnya Vino. Masa kamu harus merusak persahabatan antara Vino dengan kamu gara-gara perempuan? Pak, Dara sama Vino itu cuma... Papa tidak mau dengar. Kamu sudah tidak menghargai lagi perasaan Sonya kepada kamu. Kamu tahu, Sonya itu tulus mencintai kamu. Keputusan Leon bulat, Pak. Leon sayang sama Dara, bukan Sonya. Om Raymond, gimana ini Om? Sonya harus apa? Mulai sekarang lu lupain gue. Cukup, Leon. Sonya, Om janji, Om akan bujuk Leon. Ya. Kamu benar-benar memalukan.